Bung Rocky, kita lanjutkan lagi ngobrol ya seperti biasa. Ini kita masih terus membahas ada isu yang saya kira kemarin kita udah singgung soal perang bintang di Polri itu berkaitan dengan pengakuan dari Ismail Bodong ini dan ini masih ternyata terus berlanjut karena kemudian masyarakat sipil juga mulai turun, terutama teman-teman koalisi koalisi masyarakat sipil di Kalimantan Timur juga mulai bergerak karena mereka justru yang langsung dekat dengan persoalan dan memahami sebenarnya gitu ya. Kalau kita yang di luar cuma terkejut mendengar ada pengakuan Ismail Bodong, bagaimana mungkin ada seorang aibtu itu jadi pengepul saja bisa sampai sebulan 5 sampai 10 miliar itu kan itu remah-remah lah gitu. Nah, buat teman-teman di koalisi masyarakat sipil di Kalimantan Timur yang langsung melihat, mereka melihat bahwa itu ada big picture yang mereka pahami gitu dan makanya sekarang mereka mendorong juga untuk ini diseriusin masalah mafia tambang ini karena ternyata sekarang jadi banyak sekali ya bisnisnya polisi itu. Kemarin ada soal cluster judi online, itu ada yang main sendiri, ada kemudian narkoba itu dengan ditangkapnya di Minahasa. Sekarang mafia tambang dan ini katanya jauh lebih gede ini, Bro. Ini Indonesia ini ajaib betul. Aibtu bisa pegang rahasia-rahasia Komjen. Jadi bayangkan misalnya hierarkinya berbalik. Hierarki komando dari Komjen ke Aibtu. Tapi hierarki bisnis dari Aibtu ke Komjen kan. Jadi benar-benar anomali ada di mana-mana tuh. Dan kalau soal kawal mengawal pertambangan itu udah dari zaman Orde Baru kita tahu tuh dan itu nggak hilang-hilang sebetulnya. Tetapi yang lebih gila lagi adalah eskalasi atau skalanya. Kalau dulu masih ada semacam aturan lah, Kapolres dapat begini, Kapolda dapat segini. Kalau sekarang langsung tuh dari Komjen ke Aibtu tuh. Jadi ini betul-betul kayak kereta cepat gitu, mau dipaksain supaya langsung tiba di tempat itu. Nah ini masalahnya, yang dirugikan tetap adalah masyarakat kecil yang tanahnya diambil negara, dipaksa untuk dijual murah, konflik agraria itu paling banyak di era Jokowi itu, dan itu perebutan sumber daya segala macam. Dan ini yang sebetulnya yang saya sebut tadi, faktor yang harusnya diperlihatkan bahwa dalam era kepemimpinan Pak Jokowi tidak berhasil memberantas yang disebut mafia tanah. Itu termasuk mafia tanah juga nih. Yang utama kan orang ingat pada Pak Jokowi adalah dia harus menghasilkan keadilan agraria itu, yang kita sebut reformasi agraria, yang akhirnya yang terjadi adalah bertumpuknya konflik agraria itu. Dan kalau kita pelajari itu konflik agraria di zaman Pak Jokowi ini yang paling banyak. Perampasan lahan lah, penyalahgunaan izin usaha pertambangan macam-macam itu, kong kali kong. Tetapi yang kedua adalah bangsa ini retak secara kultural antara mereka yang menginginkan kemajemukan dan yang ingin memaksakan harmoni yang palsu itu. Jadi bangsa ini terbelah secara sara, agama segala macam, juga terpecah karena konflik agraria. Jadi lengkap sebetulnya seluruh elemen sosiologi untuk mengatakan Indonesia ini betul-betul lagi tenggelam. Dan dalam keadaan tenggelam orang lupa bahwa hiruk pikuk politik itu palsu sebetulnya. Karena basis di rakyat itu betul-betul menderita. Sementara Pak Jokowi hanya kasih semacam pesan, pemimpin ke depan mesti paham makro dan mikro. Lalu justru mikronya ini yang betul-betul bermasalah. Dan nggak ada orang yang mampu melihat hubungan antara makro mikro itu tuh. Jadi figur-figur makro, statistik makro menunjukkan keberhasilan, statistik mikro justru menunjukkan perampasan tanah. Ya, saya kira itu yang sedang terjadi. Nih, saya ada di Kendari untuk bicara hal yang sama. Saya kemarin dari Kalimantan Timur juga hal yang sama. Di Sumatera Utara juga berbagai macam surat keluhan masuk ke WA saya tentang hal yang sama itu, konflik agraria itu, yang di dalamnya melibatkan pejabat dan polisi itu. Ini polanya itu sama. Ya. Ini menarik karena bahkan kemudian Pak Mahfud MD itu menyitir data lama yang disampaikan oleh Ketua KPK yang lama Abraham Samad, yang dia menyatakan bahwa kalau korupsi di pertambangan ini bisa diberantas, negara kita sebenarnya kita bisa bayar utang. Bukan hanya bayar utang katanya, itu hasilkan risetnya menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia itu bisa digaji 20 juta per bulan. Gitu, itu riset lama menunjukkan itu. Betapa besar, betapa seriusnya persoalan itu. Dan saya kira seperti di Kendari ini, di Sulawesi Tenggara juga banyak sekali kan kasus-kasus
yang berkaitan dengan tambang. Kalau di sana nikel ya, yang saya kira yang jadi primadonanya. Ya itu, dan di era Bambang Wijoyanto, CS tadi sama Somad, kan dulu saya iya itu ada upaya untuk memasukkan cara lain untuk menjebak koruptor-koruptor di bidang lingkungan ini kan, yang terbengkalai akhirnya itu karena pergantian rejim di KPK itu akhirnya permisif terhadap kerusakan lingkungan yang intinya adalah korupsi ekologi itu. Dulu saya berapa kali ikut dalam simposium itu oleh KPK untuk membahas korupsi di bidang ekologi itu, dan itu memang berlapis tuh, bukan sekedar aspek ekologinya atau ekosistemnya, tapi juga lapisan politik yang ada di dalam wilayah ekstraktif industri itu. Nah itu harusnya yang dibahas, karena itu kan model yang gampang kita tahu tuh, lebih mudah, nggak perlu PPATK buat ngincer-ngincer, itu langsung di depan mata kelihatan kok. Tapi kelihatannya justru itu yang dihindari oleh KPK tuh. Itu artinya pertanda ada tangan kekuasaan yang memang masih menghendaki permainan di wilayah itu, di tanah-tanah sawit di Sumatera, di lahan-lahan batubara di Kalimantan, di Pulau Buton, segala macam itu, Sulawesi Tengah, Morowali. Jadi semua hal yang menyangkut hak rakyat untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran dari kekayaan alamnya itu diabaikan sebetulnya. Nah itu yang menyebabkan perlahan-lahan ada kemarahan yang merembet dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah saya perhatikan itu ada pola untuk menuntut kembali otonomi dalam pengertian yang bahkan lebih radikal. Ya, artinya ya kalau itu harus orang daerah yang ngerti, dan orang daerah juga yang tidak terkait dengan oligarki pusat. Jadi macam-macam isu. Nah bagian ini yang akan menyulitkan nanti presiden baru nanti kalau terpilih, mau Prabowo mau siapapun, ini faktor, bukan lagi variabel, faktor yang atau bahkan konstanta dalam politik, dalam ekonomi politik Indonesia. Ya, nah tapi kita balik lagi ke isu ini, karena isu ini kan kemudian menunjukkan kepada kita bahwa memang ada seperti yang disebut oleh Pak Mahfud MD gitu ya, lebih enaknya ya kita, karena ini mereka saling buka kartu tools-nya gitu. Mereka semua punya kartu tools dan sekarang saling buka-bukaan. Kan ada misalnya begini, si Ismail Bolong ini kan yang mengaku dia sebelumnya testimoni dia menyuap kabar reskrim, kemudian belakangan dia membantah bahwa dia itu ditekan oleh Brigjen Hendra Kurniawan, kebetulan gengnya Sambo gitu. Tapi orang juga mencurigai mengapa kemudian sekarang tiba-tiba dia mencabut itu, jangan-jangan juga dia ditekan juga gitu oleh geng yang lain gitu. Kelihatannya ya betul, selalu konstatasi Pak Mahfud menunjukkan bahwa istana tahu. Cuman bagaimana membereskan itu kan. Jadi kalau dianggap semua punya kartu truf, bahkan kalau lebih terus terang, setiap jenderal punya aib tuh, kira-kira begitu kan. Supaya Pak Mahfud lebih terang-terangan aja itu. Kalau kartu truf ya masih agak abstrak. Bilang aja bahwa setiap komjen punya aib tuh. Jadi orang ngerti itu, dan setiap aib tuh itu juga takut pada komjen yang lain. Jadi persaingan antar komjen membuat si aib tuh ini bolak-balik pengakuannya kan. Jadi itu sebetulnya sinyalnya tuh. Dan membereskan itu memerlukan satu dukungan dari masyarakat sipil yang sangat luas dan mendalam. Kalau cuma sekedar Pak Mahfud bilang nanti kita beresin, nggak bisa. Pak Mahfud mesti datang pada masyarakat sipil, minta dibantu. Pak Mahfud kan bagian dari masyarakat sipil di era beliau 10-20 tahun yang lalu. Jadi harusnya mereka yang masih paham, yang masih punya etik semacam Mahfud MD yang melihat kekacauan korupsi ini, call civil society supaya bikin buffer, bikin lingkaran untuk mengepung, bukan mengepung secara fisik, tapi mengepung secara konseptual. Dan itu yang menandakan, itu yang akan menandakan bahwa polisi hendak direformasi berdasarkan tuntutan masyarakat sipil, bukan berdasarkan tuntutan masyarakat politik di DPR tuh. Kalau DPR itu pasti tukar tambah. Tapi kalau masyarakat sipil, akademisi, LSM lingkungan yang nuntut itu, atau LSM hak asasi manusia, itu ada keseriusan, dan itu pasti akan ada kaitan dengan jaminan global civil society itu atau masyarakat pers internasional. Jadi saya kira itu tuh masukan buat Pak Mahfud. Benar bahwa ada skandal-skandal di situ, tetapi cara menyelesaikannya, kembalikan problem itu sehingga didukung oleh masyarakat sipil. Ya.
Dan ini sebenarnya sudah disuarakan oleh Indonesian Police Watch ya, yang dia mengingatkan agar kita jangan takut untuk melakukan kritik terhadap kepolisian gitu. Apalagi kata dia berdasarkan catatan-catatan dari Indonesian Police Watch ini selama di bawah eranya Pak Listio Sigit ini memang membuka diri terhadap kritik-kritik itu. Ada beberapa kasus yang mengkritik kepada polisi ditangkap. Itu terjadi di daerah, tapi kemudian juga itu dilepaskan gitu. Jadi menurut saya penting memang terus berani, tapi memang orang kan kadang-kadang berurusan dengan polisi ini takut karena memang polisi ini kan punya semua instrumen gitu. Ya itu maksudnya. Kalau ketakutan itu dianggap sebagai modal dari polisi untuk nggak berubah, itu juga konyol. Karena makin lama itu akan saling membuka. Jadi kita diam pun di antara jenderal itu akan saling mengintai. Kenapa? Karena komposisinya makin lama makin terbatas gitu. Yang satu mungkin merasa mending gue keluarin duluan serangannya daripada gue diserang belakangan kan. Jadi persiapan-persiapan itu ada di kalangan mereka tuh. Nah itu nggak mungkin terbongkar kalau nggak ada yang dari dalam tahu dua pihak ini. Yang satu misalnya kasih bocoran duluan deh. Kenapa? Ya karena si Anu udah mau dipanggil istana, jadi keluarin duluan tuh. Terus yang sana bilang oke, kalau begitu atur ya supaya nanti sebelum dia keluar isu itu tuh isu kita udah siap. Jadi kita bisa bayangkan pembicaraan-pembicaraan itu di WA group. Ini saya cuma bikin imajinasi sebetulnya. Tapi kira-kira begitu kalau kita bayangkan. Dan ya Pak Sigit itu tentu makin lama makin pusing. Tapi justru dengan makin terbuka maka Pak Sigit harus menganggap bahwa gunung es itu masih ada tuh, ujungnya baru yang terlihat tuh. Nah, memahami gunung es itu tentu butuh bantuan analisis yang lebih dalam, bukan sekedar melihat peta yang kadang-kadang ngaco kan. Peta antara mereka juga itu bisa saling ngaco. Jadi kita balikin bahwa kita masyarakat sipil ingin institusi ini berubah tuh. Karena itu ini proposal kami tuh. Dan proposal itu pasti menyeluruh. Oke, dan ini kan kita sebenarnya belajar dari kasus Sambo ya, Bung Rocky, bagaimana itu faktor mau nggak mau itu faktor tekanan dari masyarakat sipil, bukan hanya masyarakat, publik secara luas itu kan kemudian berhasil mendorong kasus ini menjadi lebih terbuka gitu. Dan saya kira pola semacam itu bisa kita gunakan juga untuk kasus-kasus yang muncul ini, dan ini sebenarnya menurut saya ini juga sinyal dari dalam bahwa mereka-mereka yang masih ingin perbaikan itu untuk perlu disupport dari masyarakat sipil. Iya kan isunya akhirnya paralel. Soal Pak Sambo itu kemudian derivatnya ada soal uang yang beredar di wilayah narkotik dan judi online itu. Dan dianggap bahwa itu sumber yang paling mudah untuk dana-dana khusus operasi macam-macam itu. Satgasus yang tetapi sebetulnya diam-diam ada yang lain yang udah jauh lebih lama dari, dan Satgasus baru dibuat zaman era 2018-2019 itu. Tetapi ini pola permainan antara atasan dan bawahan disuruh jaga proyek-proyek yang setorannya langsung ke jenderal itu jauh sebelum itu udah berlangsung. Dan itu justru yang sebetulnya lebih sempurna memperlihatkan bagaimana polisi itu mengamankan hal-hal yang koruptif kan itu sebetulnya. Dan itu nggak ada geng-geng di situ, itu semuanya merata situ. Nggak ada yang namanya geng Sambo, geng ini versus geng Tito versus geng Kabaresin, enggak, itu yang merata. Dan itu yang mestinya juga diprioritaskan supaya ada satu semangat bahwa oke, ada geng, ada soal Sambo, Satgas segala macam itu, tetapi itu dia lebih spesifik. Yang lebih masif itu adalah permainan jaga menjaga hutan, jaga menjaga lahan. Itu intinya di dalamnya juga ada preman, dan perpremaman itu juga adalah lahan ekonomi dari kepolisian. Semua ini udah dan dulu Kontras tahu datanya, kalau kita seminar di LBH kita tahu, di Walhi tahu, semua data itu ada. Tinggal kita bikin petanya aja kan, dikerucutkan kemana tuh. Nah, mumpung ada satu momentum sosial atau momentum politik untuk melakukan perubahan, maka Pak Sigit langsung aja bikin tim, oke, ada tim lain buat meneliti itu, supaya tim ini nggak usah dikait-kaitan dengan persaingan antar geng di situ kan. Karena ini pola ekonomi politik di daerah itu lain lagi dengan yang beroperasi di tingkat pusat. Dan sebenarnya gini,
ya, kita yakinkan saja pada internal kepolisian yang memang pengen berubah, silahkan bikin bagan-bagan baru lagi, dan nanti kita mereka yang memberi asis kalau dalam sepak bola gitu, mereka yang memberi asis, nanti kita yang nendang dan menggolkan gitu ya, masyarakat sipil dalam pengertian ini. Ya itu. Jadi kita mau tunggu. Kalau ini kan bola yang mungkin atau bagan yang dibuat 6 bulan lalu dikeluarin sekarang. Ada bagan yang dibuat tadi pagi nanti malam dikeluarin. Tapi data masyarakat sipil itu lebih masuk akal karena di watch langsung oleh masyarakat sipil bagaimana kolaborasi antara aparat, pengusaha dan pejabat daerah kan itu. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky dan semuanya ini tetap kita kawal dengan 0%. Yes, bersihkan Indonesia dengan 0%. Yes, thank you Bung Rocky. Yo.